Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari yang hari ini kita bisa kumpul untuk melaksanakan sesi konseling kelompok. Betul. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dengan menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, untuk selanjutnya teman-teman apakah sudah tahu apa itu KKP? Jadi KKP itu yaitu sebuah upaya bantuan yang diberikan kepada individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok dan Rasulullah sebagai fasilitator. Tujuannya untuk membahas satu topik permasalahan dan mencari solusi secara bersama dengan menekankan asas-asas konseling kelompok. Nah, teman-teman sudah tahu apa aja yang ada asas-asasnya? Belum. Jadi dalam KKP itu ada asas keterbukaan, asas kerahasiaan, dan asas apa? Kekinian. Oh, iya. Jadi nanti ada keterbukaan, asas keterbukaan. Jadi teman-teman terbuka dan menyampaikan pendapat atau menceritakan sebuah permasalahan teman-teman. Dan yang kedua ada asas kerahasiaan. Nanti teman-teman wajib semua di sini ketika sudah menceritakan semua permasalahan yang ada itu menjaga kerahasiaan dan sampai orang lain tahu. Yang cukup yang ada di ruangan sini saja. Nah, dan yang terakhir yaitu asas kekinian. Jadi yang kalian ceritakan itu sebuah permasalahan yang terbaru, bukan yang masalah dari kecil ya. Biasanya kan dia masalah sekarang. Nah, sebelum kita mulai kita akan membuat janji dulu, berjanji untuk menjaga kerahasiaan. Nanti teman-teman bisa atau adik-adik mengikuti apa yang Bapak ucapkan setelah itu, ya. Bisa dimulai? Bisa. Ya, saya berjanji. Dengan ini menyatakan bahwa saya siap menerima, memelihara, dan menyimpan segala data dan rahasia dalam konseling kelompok ini. ini. Setelah itu nanti kita bisa mulai dari mana nih? Teman-teman maunya mulai dari mana dulu masalahnya? Mulai ini Pak, ini kan baru pertama kali ya Pak, Ya. dan kami belum paham juga terkait dengan teknis. Coba Bapak bisa contohkan terkait dengan masalah pribadi itu seperti apa sih Pak? Ya contoh ya, permasalahan misalkan Bapak nih susah untuk hidup cepat. Kenapa? Mungkin karena mengerjakan tugas atau mengisi penilaian seperti itu. Itu masalah pribadi. Nanti ada bisa menceritakan di masalah yang dimana kami nggak bisa selesaikan gitu. Kalau itu mungkin masih bisa Bapak selesaikan seperti itu. Yang langsung saja kita mulai dari Mbak Iza. Yang saya sedang alami itu yang sekarang itu cemas berlebihan sih Pak. Karena kalau tiap malam sampai gak bisa tidur karena memikirkan. Ya, dari Ustazah. Kalau saya itu masalahnya gini Pak, saya itu tidak disukai oleh teman-teman saya Pak. Saya entah nggak tahu apa mereka kayak pada nggak suka aja gitu. Ya. Selanjutnya Mbak An ngeplay. Dari yang Mbak Masalah saya itu kecanduan TikTok Pak. Jadi kalau TikTok kan itu kebablasan. bablasnya gimana? Tidak ingat waktu, cukup TikTok kan jam 1, cukup jam 3 Pak. Ketika subuh. Enggak, sore. Ya. Dari Kalau saya lagi pengen pulang Pak. Oh. Salahnya pengen pulang, kemarin kepikiran pulang terus. Nah, dari semua permasalahan yang teman-teman
kecanduan TikTok sih Pak. Iya tadi Pak, ada cukup-cukupnya. Ujung-ujungnya. Oke, yang teman-teman sepakat untuk membahas permasalahan Mbak Saida itu tanggal mikronya bisa diceritakan secara detail. Ya, jadi saya itu kan masalahnya kecanduan TikTok ya Pak. Jadi kalau udah TikTokan itu nggak ingat waktu gitu loh Pak. Ya udah scroll terus nanti ujung-ujung udah jam 3, jam 5, kadang nyampe lupa tugas gitu Pak. Jadi akhirnya saya keteterannya di tugas saya sih Pak. Tuh. Dan itu berjalan berapa hari? Nggak berapa hari selama ini sampai detik ini saya masih kecanduan TikTok Pak. Maksudnya udah berapa bulan, berapa tahun? Udah semenjak saya install TikTok berarti udah ada 1 tahun Pak. Ya, jadi permasalahanmu Kecanduan TikTok. Nah, sebelumnya udah ada upaya Mbak Saida untuk lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Sudah Pak, saya mencoba untuk menyibukkan diri, tapi kayak kalau nggak megang TikTok itu rasanya gatel Pak. Enggak tahu. Ya udah. Selain itu, Baru itu sih Pak, kayak menyibukkan diri biar nggak main TikTok, tapi akhirnya ya kalau ada waktu senggang dikit itu ya saya akhirnya TikTokan lagi dan akhirnya terulang kembali untuk scroll TikTok sampai 15 waktunya itu Pak. Jadinya susah gitu soalnya udah kecanduan dan kebiasaan sih Pak lebih tepatnya. jadi mungkin di dalam konseling itu ada beberapa teknik Mbak Saida bisa mencoba beberapa teknik. Nah, salah satunya ada teknik yang dimana dia bisa menyimpan HP-nya terlebih dahulu ketika waktu beristirahat untuk menahan tidak membuat itu dicoba dari 5 menit dulu 1 jam sampai waktu istirahat itu. Nah, mungkin dari teman-teman ada solusi yang lain. Ada Mbak itu? Ada Pak. Dari permasalahan yang tadi ini kan sudah kecanduan TikTok sampai kebablasan sampai gak ingat waktu. Nah, salah satu solusi yang mungkin bisa diterapkan kepada saya itu mencoba mengatur waktunya itu lewat alarm gitu. Jadi dia kalau misalnya mau buka TikTok tuh kayak ingat-ingat, aduh harus bikin alarm dulu nih 1 jam aja buat main TikTok biar gak kebablasan. Nah, jadi kan kalau main alarmnya bunyi keingat gitu, aduh udah 1 jam nih aku main TikTok, berarti aku berhenti dulu gitu. Nah, berhenti itu nanti Mbak Saida mencoba untuk melakukan hal-hal yang lebih positif lagi gitu. Yang lain dari Mbak Al? Kalau saya pribadi mending kalau yang buka TikTok kan tadi jam 1 sampai jam 3 ya. Mending ke istirahat aja tidur gitu biar refresh otak juga biar segar. Dari Mas Fajar mungkin. Nah, saya tuh mau tanya dulu sih Pak. Ya, maksudnya hal apa sih yang membuat Mbak Saida itu sampai kecanduan atau terpaku terhadap aplikasi TikTok sehingga sampai lupa waktu seperti itu tuh yang membuat Mbak Saida suka banget sama TikTok itu apa? Karena di TikTok itu banyak video yang menarik gitu loh, kayak banyak video lucu dan video lucu kayak tren-tren atau tweet-tweet atau dan segala macamnya itu kan disediakan dalam bentuk video di TikTok itu. Jadi semua itu ada di TikTok, jadi asik gitu loh. Tapi dari video yang Mbak Saida tonton itu ada unsur yang mengedukasi seperti menambah wawasan informasi seperti itu apa tidak? Ada kan, ada video yang kajian, terus ada video podcast yang mudik gitu, tapi juga ada video yang hiburan gitu. Terus kalau malam apakah Mbak Saida juga menyibukkan diri untuk bermain TikTok apa diganti dengan aktivitas yang lain? TikTok. Masih tetap TikTok ya? Iya, soalnya emang kayaknya udah kecanduan sih, ya kebiasaan juga. Soalnya kan saya di kos ya, gak ada kerjaan, jadi ya udah suka TikTok. Oke, tapi dari TikTok tersebut Mbak Saida apa ya merasakan mendapatkan manfaat yang baik kan? Ya ada manfaatnya, ada manfaat dunia, manfaat baiknya itu ya saya bisa menambah wawasan
kalau yang nggak beda itu kan kadang kalau melihat video pendek kebanyakan itu kan sering terlupa, terus manajemen waktunya juga akhirnya kan berantakan gitu sih ya. Oke, jadi ada nilai positif dan negatif ya. Ini andaikan nih Kak, saya menaruh angka 10 itu sebagai nilai positif dan angka 0 itu menjadi 5. Kira-kira angka 0 menjadi apa nilai negatifnya di angka 0. Nah, kira-kira dari 10 sampai 0 itu pemanfaatan yang Mbak Saidah peroleh itu ada di angka 0 berapa? Kalau manfaatnya menurut saya sih 8 ya. Soalnya menurut saya tuh ya TikTok tuh kalau digunakan dengan baik itu sangat bermanfaat. Jadi sama ini Mbak Saidah menggunakan yang TikTok dengan baik. Alhamdulillah duitnya Cuma bedanya 15 ya. ya duitnya itu untuk berkesan gitu aja. Tinggal apa waktu. Apakah tugas tanggung jawab tugas yang Mbak Saidah dapat itu sampai ketataran betul-betul terus nggak tergarap sama sekali, apa hanya kurang dikit gitu? Saya cicil dikit, tapi kan kalau cuma cicil dikit kan ya gitu, nggak selesai. Ujung-ujung udah deadline gitu. Solusi apa saja lah. Kalau bagi saya itu saya nggak menyertakan solusi ya Mas, karena saya anggap hal semacam ini suatu pelajaran. Karena di samping itu memang Mbak Saidah nggak ada kegiatan yang mendukung sama sekali. Akhirnya dia menyibukkan dirinya dengan memanjakan dirinya untuk melihat TikTok gitu. Yang penting tanggung jawabnya itu tetap diselesaikan. Bagi saya itu tidak suatu Dukungan dari teman-teman semua, dari Mbak itu, Mbak Sari, Mbak Am, dan Mas Anda dan Mbak Iza. Jadi Mbak Saidah ini mempunyai permasalahan itu suka main TikTok. Nah, dan main TikTok itu dia sampai kelupaan waktu, sampai tidak tahu ini udah jam berapa, kegiatannya apa. Tapi di sisi lain dia mendapatkan manfaat dari bermain TikTok tersebut. Nah, mungkin solusi dari saya, dari teman-teman bisa Mbak Saidah ambil apa yang Mbak Saidah itu bisa merubah. Mbak Saidah akan tidak untuk mungkin waktu sholat jauh dulu, waktunya menjalani tugas kerjain dulu. Jadi permasalahan itu sih. Tidak masalah kalau main TikTok terus, tapi jangan sampai melupakan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Tidak salah kewajiban sholat dan sebagainya seperti itu. Paham? Ya paham. Nah, saran ya kesan dan pesan dari Mbak Saidah setelah melakukan sesi pertemuan kelompoknya. Kesan dan pesan saya merasa senang karena cerita saya didengarkan sama teman-teman dan teman-teman juga memberikan solusi, kemudian memberikan saran kepada teman-teman mengenai masalah saya. Jadinya yang tadinya saya bingung mau ngapain, akhirnya saya bisa lebih tahu lagi apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya itu. Ya, setelah pesan perasaan Mbak Saidah dalam setelah Perasaan saya lega karena sudah menceritakan masalah saya dan saya juga sudah menemukan solusi yang akan saya lakukan nanti. Kalau seperti itu. ya. Dan dari sesuatu kelompok ini mungkin apakah teman-teman bersedia untuk ada pertemuan selanjutnya atau minggu depan? Boleh, bersedia sekali. Ya, semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa mendapatkan wawasan dan manfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Nah, sebelum kita menutupi alhamdulillah ini kita juga berdoa karena kita mulai dengan doa dan dari situ kita berdoa juga. Yang berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, teman-teman kita sudah selesai melakukan sesi konseling kelompok. Bapak mengucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan. Semoga adik-adik menjadi orang sukses semuanya. Amin. Saya dari Bapak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.